Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ashar, akan menemani sahabat semuanya belajar bersama menjawab soal-soal CPNS. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar video terbaru dari channel YouTube saya bisa muncul di notifikasi YouTube teman-teman semuanya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal wawasan kebangsaan yang sering muncul di tes CPNS. Tentu saja ini merupakan hasil rangkuman dari beberapa pengalaman dan beberapa bocoran dari teman-teman yang ada di luar sana. Baiklah, kita langsung saja menjawab soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Jawabannya adalah sebagai ideologi negara. Soal yang kedua, suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongannya, E. Mengenyampingkan ideologi lainnya. Pada soal nomor 2 ini, yaitu jawabannya adalah B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Lanjut soal yang ketiga. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia. Naskah Piagam Jakarta itu disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Nah, di sini panitia yang merumuskan Piagam Jakarta yaitu Panitia 9. Jawabannya adalah bagian E. Lanjut soal nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Jawabannya adalah bagian D, yaitu dasar negara. Lanjut soal nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1956 pada alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan E. TAP MPR. Jawabannya untuk soal nomor 5 yaitu bagian C. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Lanjut soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu melewati proses yang panjang
hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusi. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni tahun 1945, B. 22 Juni tahun 1945, C. 17 Agustus tahun 1945, D. 18 Agustus tahun 1945, E. 19 Agustus tahun 1945. Jawabannya adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Lanjut soal nomor 6. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila. Jawabannya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal nomor 8. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah jawabannya yaitu bagian A, yaitu nilai kerohanian. Lanjut soal nomor 9. Pancasila memenuhi syarat sebagai status fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai status fundamental norm adalah jawabannya adalah bagian B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Lanjut soal nomor 10. Pancasila itu menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan jawabannya adalah bagian A, yaitu dasar dan ideologi negara. Lanjut soal nomor 11. Proses pembuatan Pancasila untuk menjadi dasar negara melalui proses yang panjang yang memperkenalkan istilah Pancasila secara pertama kali, yaitu jawabannya adalah bagian C, yaitu Insinyur Soekarno. Lanjut soal nomor 12. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ketiga. Ya. Selanjutnya soal nomor 13. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sila dari sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah bagian D, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lanjut soal nomor 14. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku dan atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila. Jawabannya adalah sila kedua. Lanjut soal nomor 15. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional, B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar, C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara, D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan, E. Negara berdasarkan hukum agama. Jawabannya adalah bagian D, yaitu semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Lanjut soal nomor 16.
memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritiknya dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah itu merupakan contoh pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut soal nomor 17. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengalaman Pancasila. Jawabannya adalah bagian E, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal nomor 18. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah, jawabannya adalah bagian B, Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Lanjut soal nomor 19. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya. Sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah, yaitu jawabannya A, mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B, yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. C, mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D, mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan. E, Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Lanjut nomor 20. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat adalah A, kebijaksanaan, B, permusyawaratan, C, perwakilan, D, kerakyatan, E, keadilan. Jawabannya yaitu bagian D, yaitu kerakyatan. Lanjut soal nomor 21. Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam, jawabannya adalah dalam perwakilan. Lanjut soal nomor 22. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah, jawabannya bagian A, yaitu Pancasila menjadi dasar dari segala aspek pembangunan di Indonesia. Lanjut soal nomor 23. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan, jawabannya adalah kepala banteng. Lanjut nomor 24. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah, jawabannya adalah bagian C, yaitu 17 bulu. Lanjut soal nomor 25. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah, jawabannya bagian B, itu negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negaranya. Nah, itulah tadi beberapa soal pada tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.